Nama Sunan Ampel sangat dikenal karena menjadi salah satu wali songo yang ikut menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Beliau memiliki nama asli Raden Rahmat, sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya, dan nama Ampel atau Ampel Denta itu dinisbatkan kepada tempat tinggalnya, sebuah tempat dekat Surabaya. Sunan Ampel dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan alim, sangat terpelajar dan mendapat pendidikan yang mendalam tentang agama Islam. Sunan Ampel juga dikenal mempunyai akhlak yang mulia, suka menolong dan mempunyai keprihatinan sosial yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial. Sunan Ampel diperkirakan lahir pada tahun 1401 di Champa. Ada dua pendapat mengenai lokasi Champa ini. Ensiklopedia van Nederlandes Indi mengatakan bahwa Champa adalah satu negeri kecil yang terletak di Kamboja. Sedangkan pendapat lain dari Raffles menyatakan bahwa Champa terletak di Aceh yang kini bernama Jumpa. Menurut beberapa riwayat, orang tua Sunan Ampel adalah Mahdum Ibrahim, menantu Sultan Champa dan ipar Dwarawati. Dalam catatan kronik Cina dari Klenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Sui Ho, cucu dari Haji Bong Takong, seorang Tionghoa, suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi, yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Cina di Champa oleh Sampo Bo. Sedangkan Yang Mulia Ma Hongfu, menantu Haji Bong Takong, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit. Adapun Haji Gan Encu juga telah ditugaskan sebagai kapten Cina di Tuban. Haji Gan Encu kemudian menempatkan menantunya Bong Sui Ho sebagai kapten Cina di Jiaotung, Bangil. Sementara itu seorang putri dari Kiai Bantong versi Babat Tanah Jawi alias Syaikh Bantong alias Tan Gowat menurut Purwaka Caruban Nagari, menikah dengan Prabu Brawijaya kelima alias Brekertabumi kemudian melahirkan Raden Fatah. Namun tidak diketahui apakah ada hubungan antara Ma Hongfu dengan Kiai Bantong. Dalam serat Darmo Gandul, Sunan Ampel disebut Sayyid Rahmat merupakan keponakan dari Putri Champa Permaisuri Prabu Brawijaya yang merupakan seorang muslimah. Raden Rahmat dan Raden Santri adalah anak Mahdum Ibrahim putra Haji Bong Takong, keturunan suku Hui dari Yunan yang merupakan percampuran bangsa Han Tionghoa dengan bangsa Arab dan Asia Tengah, Samarkan Asmarakandi. Menurut silsilah, Sunan Ampel memiliki darah Uzbekistan dan Champa dari sebelah ibu. Tetapi dari ayah leluhur mereka adalah keturunan langsung dari Ahmad Al-Muhajir, Hadramaut. Bermakna mereka termasuk keluarga besar Saadah Balawi. Raja Champa saat itu merupakan seorang mualaf. Raden Rahmat, Raden Santri dan Raden Burereh akhirnya tidak kembali ke negerinya karena kerajaan Champa dihancurkan oleh kerajaan Vietnam. Raden Rahmat, Raden Santri dan Raden Burereh atau Abu Hurairah, cucu Raja Champa, pergi ke Majapahit mengunjungi bibi mereka bernama Dwarawati putri Raja Champa yang menjadi permaisuri Raja Brawijaya. Ketika Sunan Ampel pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa pada tahun 1443 bersama dengan saudaranya, yaitu Ali Musada dan Raden Burereh, beliau menetap di Tuban. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit untuk mengunjungi bibinya. Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah tanah yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit inilah Sunan Ampel kemudian mendirikan pondok pesantren dan mulai berdakwah. Dari sinilah beliau mulai dijuluki dengan nama Sunan Ampel karena mengambil nama daerah tempatnya berdakwah untuk pertama kali. Sunan Ampel termasuk salah satu pendakwah yang sangat cerdas karena beliau memiliki beragam cara dalam berdakwah. Beliau seolah tidak pernah kehabisan akal dalam berdakwah. Ada 5 ajaran dasar dari Sunan Ampel yang sangat populer di Jawa yakni Moh Limo. Moh Limo dalam bahasa Jawa memiliki arti moh yang berarti tidak mau dan limo yang artinya 5. Arti dari Moh Limo yaitu moh main, artinya tidak berjudi, moh ngombe, artinya tidak mabuk, moh maling, artinya tidak mencuri, moh madat, artinya tidak mengisap candu atau obat-obatan, moh madon yang artinya tidak melakukan zina.
Ada strategi unik yang dilakukan Sunan Ampel dalam berdakwah, yakni dengan cara mengubah nama Sungai Brantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Jawa Timur. Sungai Brantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama Sungai Brantas, Sunan Ampel juga mengubah nama Pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong datang ke Jawa Timur membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel memiliki cara unik dalam berdakwah, yaitu dengan mendekatkan dan memadukan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Sebagai contoh, kata salat diganti dengan kata sembahyang yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa ketika akan beribadah. Tak hanya itu saja, kata musola juga diganti dengan nama langgar yang terdengar mirip dengan sanggar. Sanggar adalah tempat pemujaan atau tempat menyimpan sesajen pada masyarakat Jawa. Tentu saja dengan pendekatan inilah, Sunan Ampel bisa berdakwah dengan lebih lancar di tanah Jawa. Selain melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas, yaitu dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri keduanya adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Ki Wiro Seroyo yang merupakan tokoh besar di tanah Jawa. Pada tahun 1481, Sunan Ampel diperkirakan meninggal dunia di Demak. Kemudian dimakamkan di sebelah barat masjid tertua ketiga di Indonesia yang dibangun sekitar tahun 1421 di dalam wilayah Kerajaan Majapahit.